Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Erlina Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penentuan rute distribusi untuk meminimasi biaya pengiriman dengan metode shaving matrix pada PT STR. Konteks pembahasan di sini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan dan manfaat penelitian, yang kelima yang keempat kajian teori, yang kelima kerangka penelitian, yang keenam metodologi penelitian. Latar belakang. Dalam dunia industri, pengiriman atau distribusi memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Salah satu hal yang penting adalah pendistribusian dalam menentukan jadwal serta rute yang akan dilewati pengiriman dari satu lokasi ke lokasi yang akan dituju. PT STR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam melakukan pengiriman pendistribusian berbagai barang. Suatu perusahaan distribusi memiliki sasaran yang dapat melakukan waktu pengiriman suatu barang secara tepat, biaya yang efisien, dan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Oleh karena itu, hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengiriman barang yaitu menggambarkan rute jalur pendistribusian dan mempertimbangkan biaya pengiriman dengan menggunakan metode shaving matrix yang bisa digunakan oleh perusahaan. Rumusan masalah. Berikut ini rumusan masalah yang diidentifikasi. Yang pertama, melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang akan dituju saat melakukan pengiriman. Yang kedua, menentukan rute-rute yang akan dilalui oleh kendaraan dalam melakukan pendistribusian. Yang ketiga, bagaimana perhitungan solusi usulan dan estimasi waktu dan biaya dalam melakukan pendistribusian. Manfaat penelitian. Manfaat bagi mahasiswa. Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan keterampilan dalam memahami kondisi PT STR dan merupakan tugas akhir yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Manfaat bagi perusahaan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai suatu bahan pertimbangan perusahaan untuk perbaikan dalam menentukan rute, jumlah dan biaya dalam pendistribusian ke daerah pemesaran PT STR. Bagi universitas, bisa menjadi tambahan literatur di bidang distribusi dengan menggunakan metode shaving matrix, serta menjalin hubungan yang erat antara perguruan tinggi, yakni Universitas Muria Kudus, dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri khususnya. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu data yang diambil hanya dari PT STR, yang kedua data yang diambil yaitu hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, yang ketiga data yang hanya diambil adalah data waktu, jarak, dan kos pengiriman. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini terdiri dari kajian teori dan kerangka pemikiran. Yang pertama itu ada kajian teori. Supply chain management adalah penggabungan aset bisnis yang mampu dalam penyebaran barang dagangan, termasuk mengatur dan mengkoordinasi seperti data terkait dari tempat bahan mentah ke tempat pemanfaatan. Meliputi koordinasi dan kerjasama dengan organisasi atau perusahaan rekan kerja, di mana meliputi penyedia atau pemasok, pembuat atau manufaktur, pergudangan, transportasi, grosir, pengecer, dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan klien atau konsumen. Sedangkan sistem SCM itu ada 3 tujuan. Yang pertama, mencakup pengurangan biaya, yang kedua ada pengurangan modal, dan yang ketiga perbaikan administrasi. Pengukuran kinerja SCM di sini terbagi menjadi 3, yaitu terdiri dari biaya, waktu, dan kapasitas. Biaya sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan dari bahan mentah menjadi produk jadi, sedangkan waktu di sini merupakan waktu yang diperlukan pada proses dari bahan mentah menjadi produk jadi, dan kapasitas di sini merupakan volume kapasitas yang diproduksi. Manajemen logistik. Logistik merupakan seni dan ilmu yang mengatur dan melakukan pengontrolan suatu arus pada barang, energi, informasi, dan lainnya, seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi dengan adanya tujuan mengoptimalkan modal.
Misi logistik yaitu mendapatkan barang yang tepat, pada waktu yang tepat dan jumlah yang diinginkan dengan biaya yang terjangkau, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi penyedia jasa logistik. Distribusi. David E. Resfern dalam bukunya yang berjudul Marketing Organization Touchdown mengartikan bahwa sistem saluran distribusi merupakan suatu alur dari arus yang dilalui barang-barang atau produk dari produsen kepada perantara sampai akhirnya sampai kepada konsumen atau penerima sebagai pemakai. Sementara American Marketing Association mendefinisikan bahwa sistem saluran distribusi merupakan suatu struktur organisasi dari perusahaan, baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan, yang terdiri dari pedagang besar atau distributor, agen atau grosir, dan pengecer. Transportasi. Di sini transportasi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu biaya. Biaya di sini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pengiriman. Kecepatan di sini waktu yang digunakan dalam mengirim barang. Administrasi. Di sini merupakan administrasi operasional yang dikeluarkan selama melakukan pengiriman. Konsistensi merupakan waktu yang dilakukan dalam melakukan pengiriman barang yang harus konsisten seperti biasanya. Metode saving matrix. Metode saving matrix merupakan suatu metode yang digunakan dalam menentukan rute distribusi produk ke wilayah distribusi dengan cara menentukan rute yang akan dilalui dan jumlah kendaraan yang harus digunakan berdasarkan kapasitas muatan barang dari kendaraan tersebut. Yang kedua ada kerangka pikir. Di sini kerangka pikirnya data yang dilalui dari PT STR, data yang didapatkan terdiri dari permintaan pengiriman, kapasitas kendaraan angkut, jarak, dan biaya transportasi. Dari data tersebut dianalisis transportasinya dengan menggunakan metode saving matrix sehingga mendapatkan hasil efisiensi biaya pengiriman yang diinginkan. Metode penelitian. Di sini lokasi penelitian sendiri tempatnya terdapat di PT STR dan alamannya di Jalan Raya Jurang, Kecamatan Gepok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pelaksanaan ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Maret. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu descriptive research. Sedangkan objek penelitian yang digunakan adalah PT STR pada pengiriman produk rokok. Variabel penelitian di sini terdiri dari 3, yaitu jumlah pengiriman, biaya transportasi yang dikeluarkan, dan jumlah jarak atau total jarak yang dikeluarkan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengetahui jarak antar Central Supply Facility ke 15 titik pemasaran di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan menggunakan bantuan software Anilogistik. Sumber data di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Data primer sendiri terdiri dari observasi langsung dan pencarian data jarak. Sedangkan untuk data sekunder terdiri dari jaringan distribusi, biaya pengiriman, lokasi pengiriman, dan kapasitas kendaraan. Metode pengumpulan data di sini ada observasi, yaitu untuk mengetahui kondisi aktual dari sistem distribusi itu sendiri. Wawancara itu berupa tanya jawab dan diskusi dengan pihak terkait mengenai pengiriman barang. Dokumentasi itu kegiatan pengumpulan data sekunder dengan mencatat data yang diperlukan pada penelitian. Kepustakaan di sini merupakan suatu pemecahan masalah dari berbagai sumber. Pengolahan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengolahan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada menghitung jarak total dari PT STR ke setiap tujuan pengiriman dan kembali ke PT STR sesuai dengan rute. Jadi yang dihitung adalah jarak PP pengiriman barang. Selanjutnya ada menghitung waktu teoritas yang dibutuhkan untuk melayani total permintaan. Di sini maksudnya adalah waktu total dari pengiriman. Yang ketiga ada menghitung batas minimum jumlah alat angkut minimum yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus N sama dengan waktu total dibagi dengan waktu availabilitas kendaraan. Selanjutnya ada membagi rute menjadi subrute. Diusahakan agar masing-masing subrute itu seimbang. Pembentukan subrute ini menggunakan metode saving matrix dengan mempertimbangkan jumlah permintaan dan kapasitas kendaraan yang akan digunakan. Uji feasibilitas
Jika uji feasible, maka dapat dilakukan perhitungan utilitas. Jika tidak, maka kembali ke langkah 5 dan menambah N menjadi N plus 1. Perhitungan biaya distribusi pada rute distribusi yang terbentuk. Analisis pemecahan masalah di sini yang pertama adalah studi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Selanjutnya ada studi literatur, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer sendiri meliputi waktu setup kendaraan, kecepatan loading dan unloading, jumlah pengiriman. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan yaitu jaringan distribusi barang, data riwayat permintaan, data kapasitas kendaraan, dan data riwayat jarak. Selanjutnya, data dilakukan pengolahan dan dilakukan analisis sehingga bisa disimpulkan. Kesimpulan dan saran. Tahap kesimpulan berisi hal-hal yang disimpulkan dari permasalahan yang dialami pada penelitian ini. Kesimpulan merupakan perumusan dari tahap analisis sebelumnya. Saran-saran yang diberikan berguna untuk perbaikan pihak perusahaan untuk mengimplementasikan hasil penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.